Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati Ibu Nini Utama SPD selaku Kepala SD Muhammadiyah Jakarta, yang saya hormati perwakilan wali murid SD Muhammadiyah Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga pendidikan SD Muhammadiyah Jakarta, dan yang Bapak sayangi perwakilan murid-murid kelas 5 SD Muhammadiyah Jakarta. Ya, alhamdulillah hari ini kita berkumpul ya di sini. Mohon maaf saya meminta waktunya sebentar untuk kita sama-sama membahas dan mengidentifikasi aset dan pemanfaatan pengelolaan aset yang ada di SD Muhammadiyah Jakarta. Nah, ini salah satu sebagai tugas dari saya di program guru penggerak makanan menuju DKI Jakarta. Oke, kita langsung aja lanjut. Nah, ini adalah peta sekolah kita ya. Di sini peta Jakarta Pusat khususnya. Jadi di sekolah kita ini berbatasan di Kecamatan Kemayoran ya, berbatasan dengan beberapa kecamatan, mulai itu dari Kecamatan Cempaka Putih, Johar Baru, Senen dan lain-lain ya. Termasuk wilayah yang cukup besar Kemayoran ini di dalam Jakarta Pusat ini. Dan beberapa asetnya nanti kita bisa manfaatkan khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk memetaan aset sekolah, jadi dalam aset yang dimiliki sekolah itu ada 7 unsur. Unsur yang pertama itu adalah modal manusia, yaitu adalah SDM itu sendiri, sumber daya manusia itu sendiri, yang berupa dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, murid, orang tua, alumni maupun masyarakat sekitar sekolah. Dan aset yang kedua adalah aset modal usaha, modal agama dan budaya. Nah, di sini yang kita miliki tentunya kita yang dikenal sebagai sekolah yang berbasis Islami. Nah, kita mempunyai kurikulum khusus terkait agama tersebut, dan kita juga mempunyai untuk budaya tersebut ada eskul, ekstrakurikuler, nari dan seni bela diri tapak suci, yang mana dalam eskul tersebut kita menyalurkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh anak-anak. Aset yang ketiga adalah aset fisik. Nah, aset fisik yang seperti Bapak Ibu juga sudah lihat, tentunya kita juga memiliki gedung sekolah ya, yang memang gedung sekolah ini adalah hibah dari pemerintah Belanda ya, dan makanya bentuknya seperti cagar budaya yang ada di DKI Jakarta. Selanjutnya juga kita memiliki masjid, terus memiliki gedung di sekitar kita juga ada gedung-gedung pemerintahan, baik itu kantor kelurahan, kantor kecamatan, puskesmas dan lain-lain. Lalu juga kita memiliki lapangan, dan yang ini adalah halte dan stasiun, yaitu stasiun Kemayoran. Selanjutnya adalah aset modal sosial. Modal sosial di sini adalah beberapa norma-norma sosial, ya, baik itu norma yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam bentuk peraturan sekolah. Dan juga di sini juga kita punya panti asuhan, atau biasanya kita berbagi kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah SD Muhammadiyah Jakarta, khususnya di daerah Kemayoran ini. Lalu ada instansi pemerintahan khususnya seperti puskesmas, terus ada juga polsek dan lain-lain ya. Selanjutnya aset berupa modal politik. Nah, modal politik ini adalah ketua yayasan, kepala sekolah, kasatlantas, kelurahan maupun kapolsek. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemangku kebijakan tersebut, yang mana kebijakannya itu berdampak kepada sekolah itu sendiri ya. Selanjutnya aset modal lingkungan alam. Nah, kita juga mempunyai taman ya, taman sekolah atau tanaman sekolah yang tadi juga baru kita panen juga terkait pengolahan sampah ya, pengolahan sampah gultik ya, peduli terhadap sampah plastik. Dan alhamdulillah tadi dari sampah-sampah yang diolah itu bisa menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Dan juga yang kita ketahui ya, yang tadinya juga kita agak resah dengan anak-anak dianjurkan untuk membawa pohon, akhirnya di sekitar lingkungan kita sudah mulai terlihat hijau dengan pepohonan. Nah, aset yang terakhir adalah aset finansial, yaitu ya, yang namanya kita sekolah swasta pasti sumber daya uangnya atau sumber daya finansialnya itu berupa SPP dari iuran orang tua murid itu sendiri. Selanjutnya juga ada dana BOS ya, dana operasional sekolah dari pemerintah
pusat dan juga ada dana hibah dari Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini sebagai sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Ada yang ada dibagi menjadi dua, biotik dan abiotik. Untuk biotik itu sendiri, seperti kalau di bidang IPA itu kan biotik itu hidup ya. Ada biotik itu yang mati. Nah, di sini yang biotik itu berarti yang hidup ya, seperti kepala sekolah, guru, murid, pengawas, pendidik, orang tua dan masyarakat sekitar serta dinas pendidikan yang terkait dengan pendidikan yang ada di DKI Jakarta. Untuk anak biotik sendiri ada lingkungan fisik, lingkungan alam, dan sarana prasarana yang lain. Nah, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu yang pertama pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan atau aset, memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadikan kekuatan atau potensi yang positif. Nah, saya mencoba mengangkat untuk pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan yang berbasis kekuatan atau aset. Ya. Salah satu contoh yang baru saja kita lakukan yaitu adalah pendekatan kekuatan aset. Kita tahu kita nggak punya lahan, kita tahu kita nggak bisa menanam segala sesuatu dengan lahan yang cukup. Tapi dengan kita tidak melihat kekurangan itu, tapi kita melihat kekuatan aset kita, ya, akhirnya kita punya ide untuk apa? Untuk mengumpulkan sampah-sampah itu ke dalam suatu tempat, ya, suatu tempat untuk menaruh botol-botol. Nah, dari tempat tersebut, nanti dari botol-botol tersebut dikumpulkan dan akhirnya bisa menjadi karya-karya yang dihasilkan oleh anak-anak tersebut. Nah, itu adalah termasuk dalam salah satu aset berbasis keuangan. Nah, yang pertama modal manusia, seperti yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini sebagai manajer, manajerial, dan juga sebagai pemangku kebijakan. Dari kebijakan-kebijakan kepala sekolah inilah yang nanti bisa menentukan arah sekolah itu ke depan seperti apa. Terus yang kedua adalah guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran atau sebagai motivator dan inisiator. Ya. Yang ketiga adalah pendik. Pendik ini sebagai administrator. Nah, selanjutnya pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini sebagai pemberi bimbingan dan binaan untuk satuan pendidikan atau sekolah. Dan yang selanjutnya murid tentunya sebagai subjek pembelajaran, objek pembelajarannya. Dan yang terakhir adalah orang tua atau komite. Nah, ini juga sangat penting untuk keberlangsungan sekolah ya. Karena sebagai mitra sekolah, strategi pemanfaatan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua ya, sebagai bentuk kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Nah, selanjutnya juga ada alumni. Alumni ini juga strategi untuk kita memanfaatkan. Mungkin dari beberapa alumni itu bisa kita manfaatkan. Seperti nanti ini dari alumni tersebut kita bisa menjadikan beliau ini menjadi guru Quran kita. Ya, insya Allah tahun depan salah satu alumni dari SD Muhammadiyah 1 Jakarta yang sudah lulus dalam bidang bahasa Arab, ya, bisa membantu kita diberdayakan dalam sumber daya manusia untuk membantu belajar Al-Quran di sekolah kita. Ya. Selanjutnya adalah keluarga masyarakat. Nah, ini juga sama dengan kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Contohnya seperti kurban atau santunan du'afa. Nah, itu kita biasanya berkolaborasi dengan masyarakat yang ada di sekitar. Yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial itu ada norma-norma atau nilai. Nah, norma atau nilai yang digunakan di sekolah berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi antar sesama anggota masyarakat. Dan yang selanjutnya norma agama. Nah, norma agama yang dianut oleh warga sekolah berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi antar beragama. Khususnya karena kita di sini homogen ya, beragama Islam, jadi kita menganut norma-norma yang diajarkan oleh agama Islam. Dan yang terakhir dalam modal sosial ini kita juga punya yang namanya panti asuhan yang ada di Kemayoran. Ya, itu tempatnya di jalan Cempaka Putih kalau nggak salah ya. Cempaka Baru. Nah, dari panti asuhan itu kita nanti bisa berkolaborasi. Mungkin ada beberapa anak panti sana yang bisa sekolah di sekolah SD Muhammadiyah kita, atau kita bisa mengajak anak-anak kita untuk berkunjung ke panti asuhan tersebut, bisa merasakan, bisa melihat kira-kira gimana sih menjadi anak panti, biar mereka tuh bisa tumbuh rasa bersyukurnya. Nah, ini instansi pemerintahan daerah dan modal sosial yang lain adalah puskesmas ya. Biasanya ini juga kita kerjasama terkait dengan kesehatan anak-anak.
Nah, ini salah satu contoh yang sudah kita lakukan berkolaborasi dengan Puskesmas yang ada di Kecamatan Kemayoran, yaitu kegiatan vaksinasi, imunisasi, dokter cilik, mantik, dan kantin sehat atau makanan sehat biasanya. Yang selanjutnya modal fisik yang ketiga ya. Modal fisik ya, seperti yang sudah Bapak Ibu lihat ya, ada di sekolah, ada masjid, kita juga dekat dengan stasiun KRL, ada halte Metrolingko juga, dan keuntungan kita yang ada di Jakarta Pusat ini adalah kita dekat dengan gedung-gedung pemerintahan gitu. Ada juga dengan museum-museum yang ada di sekitar kita. Salah satunya Monumen Nasional, Museum Gajah, Museum Sumpah Pemuda, dan juga Taman Ismail Marzuki. Biasanya gedung-gedung inilah, nah ini salah satu contohnya yang kita manfaatkan aset-aset yang ada di DKI Jakarta. Ya, seperti kemarin kelas 4 working class ke Museum Nasional atau Museum Gajah, terus juga kita juga bisa memanfaatkan mall ya, yang ada di sekitaran kita, Kemayoran, untuk menonton bareng kemarin film Tegar kalau tidak salah. Terus juga di kelas 6 kemarin berkunjung ke Museum Permukaan Teks Proklamasi Kemerdekaan. Selanjutnya yang keempat adalah modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam ini ya tadi ada dua kan, yang berbasis kekurangan dan berbasis kekuatan. Nah, kalau kita selalu melihat berbasis kekurangan, kita akan selalu pesimis gitu. Kita kan nggak ada ini, kita kan nggak bisa ini. Nah, akhirnya tuh tidak akan ada pergerakan untuk maju ke depan. Nah, kita menggunakan yang kedua, yaitu berbasis kekuatan. Kalau misalkan kita nggak ada di sekolah nih, kita dekat sama lapangan banteng, kita bisa manfaatkan kan. Kita bisa ajak putra-putri kita sesekali untuk ke lapangan banteng ya, untuk mencoba fasilitas yang ada di sana, melakukan olahraga di sana atau bermain di sana, kan? Atau air petra yang ada di daerah Kecamatan Kemayoran ini. Nah, yang terakhir adalah modal finansial. Seperti yang saya sampaikan di awal, di modal finansial ini terutama kita sumber daya kita yang utama adalah dari SPP anak-anak, di mana dari SPP itulah kita sebagai guru dan teknik yang ada di SMA 1 Jakarta ini bisa memberikan fasilitas atau pendidikan yang terbaik untuk mereka. Jadi tidak ada keraguan lagi dari mereka untuk menyampaikan atau memberikan bayaran sesuai dengan apa yang didapatkan oleh anak-anaknya, gitu kan. Terus bantuan yang kedua berupa bantuan operasional sekolah dari pemerintah, dan ada juga bantuan dan hibah dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang keenam adalah modal politik. Nah, ini juga penting ya. Maksud dalam arti modal politik di sini adalah suatu kebijakan yang diambil dari itu ketua yayasan, kepala sekolah, kasatgas, kelurahan, kecamatan, polsek, dan puskesmas. Nah, salah satu contohnya modal politik adalah seperti misalkan kebijakan dari kepala sekolah yang tidak membolehkan anak-anak membawa uang pada saat proses pembelajaran. Itu kan kalau bukan tanda tangan kepala sekolah kan tidak menjadi modal politik, gitu kan. Dan akhirnya itu sangat berdampak pada anak-anak, terutama pada kesehatannya. Sampai saat ini kita belum pernah mendengar anak-anak sakit perut karena jajan sembarangan di sekolah khususnya ya. Terus yang sebagai contohnya lagi, pada saat COVID kemarin, kebijakan politik dari puskesmas, anak yang belum divaksin, anak yang sudah divaksin 2 kali boleh diperkenankan untuk tatap muka. Itu kan suatu kebijakan politik ya. Nah, jadi bukan politik partai dan lain-lain, tapi suatu kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan sekolahnya. Dan yang terakhir ini modal budaya, modal agama dan modal budaya. Nah, di sini sebetulnya terlalu banyak kalau saya uraikan gitu ya, karena di modal agama ini tentunya terlalu banyak juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah kita lakukan, mulai dari pagi kita murojaah sampai kegiatan pagi, kegiatan metode umi untuk tahsin Al-Qur'annya, lalu ada tahfiz Qur'annya juga, ada tahfiz care, sholat duha dan lain-lain. Semuanya itu adalah bertujuan untuk menumbuhkan akhlakul karimah dan juga pembelajaran agama Islam kepada anak-anak murid kita di sekolah ini gitu. Untuk modal budayanya seperti yang saya sampaikan, ada ekskul tari dan juga ekskul bela diri tapak suci. Nah, ini salah beberapa contoh ya. Kita juga bisa memanfaatkan aset yang ada di daerah sekitar kita, yaitu Masjid Istiqlal. Yang kemarin juga sempat ada kelompok umi yang berkunjung ke sana ya untuk melakukan tag video ya untuk promosi sekolah. Lalu juga ada ekskul tari, ada pencaksilat
tapak suci dan sholat duha. Mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait aset, pengelolaan aset yang ada di sumber daya yang ada di sekolah kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.